Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat subuh dilanjutkan dengan kajian pada subuh ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sehat ya? Sampun sahur sedaya? Sahure kuareken apa Kak? Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang kesehatanmu tergantung kepada puasamu. Bapak Ibu, seandainya tidak ada kewajiban bagi seorang yang beriman itu berpuasa, seandainya tidak ada kewajiban itu, tubuh kita ini butuh puasa. Jadi seandainya nggak ada perintah itu pun tubuh ini ya harus berpuasa. Maka Islam itu teramat hebat mengatur tubuh kita, itu luar biasa. Semua aspek-aspek syariat Islam itu pasti menyehatkan. Apalagi terus kemudian puasa ini yang dalam kurun waktu tertentu 1 bulan itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka itu cara sederhana, seandainya nggak ada kewajiban pun tubuh kita itu minta dipuasakan. Maka teramat pas itu kalau kemudian kesehatanmu tergantung kepada puasamu itu, ya memang kita harus berpuasa. Karena pada saat kita tidak berpuasa akan banyak aspek yang terkait dengan tubuh kita itu. Pasti panjenengan akan sangat sering membaca broadcast itu, yang terutama yang saya lihat di grup-grup itu yang paling sering di broadcast itu yang penelitiannya Prof. Yoshinori itu, yang dari Jepang, yang kemudian terjadi autopagi dan autolisis itu ya, ada gambarnya Profesor Yoshinori, terus ada penjelasan autopagi, autolisis. Mungkin kalau panjenengan baca di situ buahnya bingung tambahan opo iki karepe gitu ya. Sekilas saya bantu untuk memudahkan ya. Autopagi itu, auto itu otomatis itu, pagi itu makan dalam bahasa medis. Autopagi itu otomatis memakan, sama autolisis itu otomatis lisis itu mencair gitu. Jadi dari bentukan awal tahu-tahu mencair gitu. Dari penelitian beliau itu dikatakan bahwa seseorang yang berpuasa 10-14 jam itu akan terjadi proses autopagi dan autolisis itu. Autopagi itu apa? Ibaratnya gini, sel kita itu ibaratnya mengisi ruangan ini ya. Ruangan ini isinya selnya itu 100 ibaratnya. Jadi sel kita itu di ruangan ini isinya 100 dan permanen isinya 100 itu. Karena 1 tahun selama 11 bulan itu dipakai terus, nggak ada rehatnya, nggak ada jedanya sama sekali, maka di antara 100 sel itu ada yang kemudian rusak. Ada yang sel rusak, ada yang setengah rusak, ada yang 1/4 rusak gitu ya. Di antara 100 itu ibaratnya yang kemudian bermasalah, yang rusak, setengah rusak, 1/4 rusak itu bermasalah ibaratnya 20 misalkan ya. Jadi dari 100 itu yang rusak yang 20 itu. Kenapa kok yang 20 yang rusak, setengah rusak, 1/4 rusak itu kok ndak hilang-hilang, kok ndak mati-mati? Karena selalu mendapatkan asupan makanan tubuh kita itu. Selalu ada makanan yang masuk, hidup lagi. Hidupnya itu nggak optimal ya, tetap setengah mati itu tadi. Dengan berpuasa yang kemudian tidak mendapatkan asupan makanan 10-14 jam itu di penelitiannya, itu kemudian tubuh tidak mendapatkan energi, tubuh tidak mendapatkan kalori dalam kurun waktu tertentu itu. Apa yang kemudian terjadi? Sel yang rusak ini tadi, rusak setengah rusak, 1/4 rusak tadi itu, yang disebut autopagi, sel yang sehat, yang berfungsi normal, karena tidak mendapat asupan dari luar, dia memakan sel yang lain ini tadi.
Autofagi itu secara otomatis memakan yang setengah rusak, seperempat rusak ini tadi. Jasadnya masih ada, dimakan oleh dia. Dimakan. Sementara yang lain yang sudah mendekati ajalnya, yang misalkan sudah mendekati rusak total itu, karena proses autolisis itu dia mencair terusan, melebur, hilang, dimakan sama yang 80 itu tadi. Panjenengan bayangkan, isinya 100, ibaratnya 20 yang rusak dimakan oleh yang 80, 20-nya hilang, tinggal 80. Sementara isinya ruangan ini harus 100. Yang kemudian muncul apa? Terbentuk sel-sel baru. Terbentuk sel-sel baru itulah yang kemudian dalam bahasanya Prof. Yoshinori itu, yaitu yang kemudian mampu menyehatkan ujung rambut sampai ujung kaki. Semua akan mendapatkan, kalau istilah sekarang, darah segar gitu ya. Mendapatkan darah segar karena sel-sel yang rusak, setengah rusak, seperempat, seperdelapan rusak itu dimakan oleh sel yang normal, kemudian terbentuk sel baru. Termasuk juga di otak, di brain fact, dengan browsing ya, brain otak, BRAIN, sama fact, 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 fakta itu ya. Dari fakta-fakta yang ada di otak itu sekumpulan jurnal yang dikumpulkan sampai dikelompokkan, dikumpulkan menjadi satu, jadi banyak aspek terkait dengan otak itu. Sebagian besar berisi tentang bagaimana puasa itu berperan di kesehatan otak. Brain fact itu menyatakan ada faktor yang disebut dengan BDNF. BDNF itu brain derived neurotropic factor. Jadi protein, gampangnya ya, protein yang timbul di otak kita itu yang berfungsi sebagai pencetus penyemangat dari semua sel-sel yang ada itu, termasuk terjadinya proses autofagi di otak kita, di sel otak kita itu. Maka sangat wajar kalau kemudian kita ini yang di luar bulan Ramadan, kalau mau menghafalkan Quran itu rada angel gitu ya. Begitu masuk bulan Ramadan, terus kemudian kita baca, kemudian kita hafalkan, itu jauh lebih cepat masuknya. Saya nggak tahu panjenengan ngalami itu enggak? Kalau kemudian baca Quran, akan menghafalkan Quran itu cepat banget kalau bulan Ramadan. Kenapa? Karena BDNF itu tadi, brain derived neurotropic factor itu tadi, yang kemudian ternyata mampu juga memperbaiki sistem kognisi tubuh kita. Jadi kognitif itu kaitannya dengan menghafal, kaitannya dengan bersikap, kaitannya dengan berpikir. Maka kalau rapat sebuah organisasi yang ada kendala, ada permasalahan, kemudian rapat di bulan Ramadan pada kondisi orang itu berpuasa semua, itu tataran normatifnya orang itu berpikir akan lebih mudah untuk kemudian menelurkan solusi. Ditambah dengan tataran teologisnya, Allah itu akan mengirimkan solusi dari masalah-masalah yang ada itu. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja itu. Jadi klop sudah. Tataran ikhtiarnya, tataran normatifnya itu, seseorang itu pada saat Ramadan kognitifnya bagus, proses berpikirnya bagus, cara menganalisanya bagus, kondisi emosionalnya bagus, ditunjang sama, dilengkapi, disempurnakan sama intervensinya Allah. Jadi masalah-masalah apapun yang dihadapi, kalau kita kemudian rapat mengambil solusi pada saat bulan Ramadan, di saat kita berpuasa, itu efeknya luar biasa. Tanpa kita sadari itu solusi-solusi itu bisa muncul cepat gitu ya. Termasuk yang keluar dari pikiran-pikiran kita karena adanya BDNF itu tadi. Itu sebagian kecil yang ada di otak kita itu seperti itu. Mereka-mereka yang kemudian stroke misalkan ya, stroke yang kemudian ada gejala sisa di sana, di mana sel-sel otaknya itu sebagian juga ada yang mengalami seperti tadi, ada yang rusak, setengah rusak, seperempat rusak itu. Maka kemudian dengan puasa itu akan timbul proses tumbuhnya sel kembali. Jadi sel-selnya meremaja lagi. Wajar kalau kemudian orang yang ahli puasa itu kemudian terlihat
wajahnya jadi lebih cerah gitu, karena sel-selnya baru terus. Kayaknya kalau untuk emak-emak, ibu-ibu ini yang puasa rutin, sholatnya bagus, wudunya bagus, kayaknya udah nggak perlu oil of Olay gitu, nggak perlu kayaknya sudah. Pons gitu sudah perlu. Kelly itu masih ada nggak sekarang? Kelly itu seingat saya kecil dulu itu bikin wajahnya mengkuilap putih gitu ya, mengkuilap putih gitu ya. Kayaknya udah nggak perlu gitu-gitu itu. Tentu dalam tataran medis teologis ya, sudah nggak perlu. Karena secara teoritis medis, wudhu misalkan itu ya menyehatkan termasuk wajah kita. Jadi kalau hadis tentang bahwa orang yang berwudhu itu nanti bersinar wajahnya pada saat di akhirat nanti, enggak hanya sekedar di akhirat saja bersinarnya seseorang karena air wudhu itu. Di dunia pun kelihatan kinclong orang yang rutin berwudu itu. Itu salah satu efek yang timbul pada saat seseorang berpuasa. Nah, tentu mereview sebentar bahwa puasa yang dilakukan itu, mungkin pernah baca tulisan saya yang 3 OK itu, kalau berpuasa itu ya harus benar niatnya, harus benar sahurnya, harus benar bukonya. Niatnya harus lillahi ta'ala, karena beberapa kali kami sampaikan kalau niat yang lillahi ta'ala itu tubuh itu merespon. Berbeda dengan niat yang bukan karena Allah, itu berbeda respon tubuh kita itu. Saat lillahi ta'ala direspon dengan baik oleh tubuh kita, maka mendukung tubuh kita untuk berpuasa. Maka puasa dalam konteks yang lillahi ta'ala itu tidak terlalu berat, tidak berat sudah, karena semua mendapatkan dukungan dari semua organ tubuh kita. Niatnya itu, terus kemudian sahurnya. Ya tadi sahurnya itu tadi pertanyaan saya itu guyonan, tapi itu ya sebenarnya ya harus introspeksi buat kita. Jangan sampai kekenyangan. Kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, silakan sahur, silakan buka, pokoknya jangan berlebihan, karena Allah benci dengan orang yang berlebihan itu. Sahur yang mepet adzan jaraknya 50 ayat. Dalam konteks kekinian ya sekitar 20 sampai 30 menit lah sahur itu mendekati adzan itu. Kemudian makan makanan berserat, jangan tidur setelah sholat subuh, jangan sahur berlebihan itu. Alhamdulillah ini panjenengan tuh boleh tidur nanti memang jam 5:30 sampai jam 6-an. Jadi kalau sekarang yang ngantuk ditahan, jangan sampai tidur. Nanti kalau 5:30 saya belum selesai, silakan jenengan tidur, nah apa? Dengarkan sambil tidur, nah apa? Karena bolehnya nanti 5:30 jam 6 itu baru boleh tidur. Karena sahurnya sekitar 3:30 jam 4 gitu ya. Karena butuh 2 sampai 3 jam. Ya kemudian bukanya jangan buka yang balas dendam itu, Allahu Akbar. Ya. Dengar azan itu pastikan kalau itu azan maghrib. Khawatirnya asar, karena sama bunyinya, dan zuhur dan asar itu kan sama bunyinya. Khawatirnya itu masih asar dengan buko gitu, tiduran gitu ya. Kemudian jangan balas dendam. Jangan balas dendam itu ya setelah kurma air stop. Butuh waktu jeda sekitar 30 menit untuk kemudian baru boleh. OT-OT, tahu isi, lemper, lumpia dan seterusnya itu baru boleh setelah 30 menit ya. Ini tataran medisnya seperti itu. Dan Rasulullah juga menuntunkannya seperti itu. Sependek pengetahuan saya, itu tidak ada hadis yang kemudian mensunahkan OT-OT untuk buka, itu nggak ada. Ada? Disunahkan buka pakai OT-OT gitu ada? Nggak ada. Sunahnya pakai kurma. Kenapa kok nggak OT-OT? Karena zaman Rasulullah nggak ada OT-OT. Kenapa kok enggak anggur? Kenapa kok enggak langsung gandum? Kenapa kok enggak langsung daging saja? Karena memang harus kurma. Secara sederhana, konsekuensi dari harus kurma itu, konsekuensi dari berbuka yang sesuai sunnah Rasul itu kurma, enggak ada makanan lain, maka konsekuensinya adalah Allah harus menyiapkan kurma itu cukup untuk kebutuhan sedunia. Itu konsekuensi logis itu. Konsekuensi logis. Kira-kira kita yang di sini kesulitan cari kurma enggak? Enggak, jenengan tunggu aja di sini sampai buka, nanti pasti ada kurma di sini.
Nggak kesulitan, nggak usah kita ke Mekah, ke Madinah sana, nggak perlu. Karena itu tanda kutip ya, sebagai tanggung jawab Allah untuk kemudian memenuhi kebutuhan itu, dan sudah Allah penuhi itu. Makanya terus kemudian sunnahnya hanya kurma saja, tidak ada makanan pengganti, dengan berbagai penjelasannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian puasa kita itu benar, insya Allah kesehatan kita pun akan benar. Kesehatan kita ini akan dioptimalkan oleh Allah. Lalu kira-kira tubuh kita ini di bulan Ramadan ini kan yang kita, salah satu yang kita idam-idamkan itu kan ketemu Lailatul Qadar kan. Itu kan idaman kita semua, dengan sebegitu hebatnya malam Lailatul Qadar yang kemudian kalau kita mendapatkannya akan terjadi perubahan di hidup kita yang sangat dramatis. Itu salah satu cirinya setelah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tentu kita harus mempersiapkan diri kan untuk itu. Dalam benak kita, benak saya panjenengan, kira-kira orang yang dapat Lailatul Qadar itu apakah mereka yang kemudian ngepen gedu di 10 malam terakhir saja? Kira-kira yang dapat yang seperti itu atau sudah mempersiapkan sejak awal? Pasti akan yang Allah pilih adalah yang mempersiapkan diri sejak awal. Mempersiapkan dirinya sejak kapan? Bahkan mempersiapkan dirinya itu sejak Rajab. Rajab itu disebut sebagai bulan menanam, Sa'bannya itu sebagai bulan mulai menyemai, menyirami, finalnya panennya di bulan Ramadan ini. Jadi sesungguhnya sudah disiapkan betul itu. Tubuh kita sudah mempersiapkan. Korelasinya apa dengan tubuh kita? Nah ini sudah kadung puasa hari ke-10. Apakah ada potensi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Dari sisi medis ya, kami bicara lebih detail dari sisi medisnya. Ada potensi enggak itu? Kalau kita mempersiapkan diri sejak awal, taruhlah sejak Ramadan ini, insya Allah ada potensi untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena dalam tataran medis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, orang beriktikaf di masjid itu kan orang-orang yang fisiknya bagus kan. Kalau sakit, kalau ada kendala kan enggak bisa optimal. Satu, enggak keoptimalnya itu pasti nanti enggak bisa ke masjid. Kedua, dalam kurun waktu yang selama itu harus kemudian aktif dengan terus melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang kemudian itu mendukung untuk ketemunya dengan Lailatul Qadar itu, tentu butuh fisik. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah, tubuh kita ini sejak awal Ramadan sudah dipersiapkan diri. Jadi harus dipersiapkan diri kita ini, dan tubuh kita memang sudah mempersiapkan diri sejak awal Ramadan itu. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, apa yang dipersiapkan oleh tubuh kita saat Ramadan ini untuk supaya nanti di 10 malam terakhir kita betul-betul pada kondisi yang optimal. Kondisi optimal itu apa sih di tubuh kita? Tentu sehat kan. Sehat, review itu jasmani, ruhani, sosial, spiritual. Sehat 4 aspek itu. Lalu secara khusus tubuh kita itu ternyata memang mempersiapkan diri. Kalau kita memang sejak awal puasa itu, puasanya lillahi ta'ala, sahur benar, buka benar, itu akan mempersiapkan diri. Bentuknya seperti apa persiapannya itu? Bapak yang dirahmati Allah, penelitian tentang sistem pertahanan tubuh kita, yang salah satunya itu diwakili. Jadi sistem pertahanan tubuh kita itu banyak. Ibarat Indonesia gini ya, itu ada TNI, ada Polri gitu ya. Ibaratnya dari semua pendukung sistem pertahanan tubuh itu, salah satu yang dominan itu adalah sel darah putih. Sel darah putih itu dominan untuk menjadi sistem imunitas tubuh kita. Panjenengan kalau terkena infeksi, apapun infeksinya itu kalau diperiksa darahnya, jadi saat diperiksa darahnya, kalau ada infeksi diperiksa darahnya, itu sel darah putihnya pasti tinggi. Jadi dengan kena tifus misalkan ya, tifus itu sel darah putihnya nanti bisa di atas normal. Yang disebut tinggi tentu di atas normal. Normalnya itu 4.000 sampai 11.000. Kalau seseorang terkena apapun infeksi, penyakit infeksinya, itu nanti 12.000, 13.000 gitu. Wajar, karena saat ada infeksi dari luar, ada serangan dari luar gitu ya, ada tenaga kerja asing dari luar yang akan mengacau Indonesia, misalkan ibaratnya seperti itu, maka tentaranya akan dilipat gandakan di daerah itu.
masuknya misalkan lewat kumannya itu, bakterinya itu masuk lewat Morowali misalkan ya, masuk lewat situ ya. Maka kemudian di daerah Morowali itu secara normatif akan disiapkan tentara yang lebih banyak untuk menghalau supaya tidak terjadi ini invasi kemana-mana. Ya di Morowali itu dihancurkan, di Morowali selesai. Ibaratnya seperti itu. Maka pada saat seseorang itu terkena infeksi gangguan dari luar, wajar indikatornya adalah sel darah putih kita akan meningkat lebih tinggi dari normalnya. Dan itu dijadikan satu indikator untuk melihat, oh ini terjadi infeksi. Maka kemudian dibantu oleh dari luar tubuh, jika dibutuhkan diberi antibiotik. Tubuh kita itu ternyata penelitiannya yang banyak, salah satunya di Kyoto terkait dengan sel darah putih ini. Sel darah putih seseorang yang berpuasa itu, kalau persis saya sampaikan tadi itu bahwa Ustadz Muntari tadi dibagi 3 misalkan ya, 10, 10, 10 gitu itu. Ternyata di penelitian itu, kalau di rentang waktu yang tadi 10, 10, 10 itu, penelitiannya di 10 hari pertama. Jadi tadi kadar normalnya kan 4.000 sampai 11.000 ya. Di 10 hari pertama itu kadar sel darah putih seseorang yang berpuasa itu di kisaran sekitar 4.000-6.000-an. Kalau normalnya 4.000 sampai 11.000, bagusan mana? Sama-sama normalnya ini. Bagusan mana jumlah sel darah putihnya 5.000 sama 10.000? Bagusan mana? Ini masih sama-sama normalnya, karena normalnya rentangnya 4.000 sampai 11.000. Bagusan mana sel darah putih yang 5.000 sama 10.000? Bagus 10.000. Karena tubuh kita akan sangat kuat. Sederhana saja logikanya. Antara itu tadi, security di perumahan ini itu normalnya adanya antara 4 sampai 10 gitu ya, atau 4 sampai 11 tadi itu. Bagusan mana security-nya di sini? 5 sama 10. Untuk sistem pertahanan bagusan 10. Maka penelitian itu membagi menjadi 10 hari, 10 hari, 10 hari itu. Di 10 hari pertama kadarnya sel darah putih kita 4.000 sampai 6.000. Di 10 hari kedua melonjak drastis. Drastisnya itu antara 8.000 sampai 10.000. Jadi normal di batas yang paling optimal. 10-11.000 itu paling optimal sudah. Dalam benak panjenengan yang 4.000, 6.000 kemudian naik menjadi 8.000, 10.000 di pekan ke 10 hari kedua. Kira-kira di 10 hari ketiga naik berapa? Tadi kan 4, 6, kemudian sampai 8, 10. Kira-kira di pekan 10 hari ketiga itu berapa naiknya? Di antara 12, kan 8.000 sampai 10.000. Di antara 13, 14.000 ya. Kalau mau pakai deret aritmatika itu tambahnya 2.000 ya, berarti sekitar 4.000 tambahnya, sekitar 14.000-an. Tapi penelitian itu membuktikan apa? Penelitian itu membuktikan bahwa di 10 hari ketiga, jadi 10 hari pertama 4.000, 6.000, 10 hari kedua 8.000, 10.000, 10 hari ketiga itu tetap diambang 10.000 sampai 11.000. Yang mestinya dalam hitungan seseorang itu nanti terus menjadi sekitar 12.000, 13.000, enggak. Ternyata kadarnya tetap di angka 10 sampai 11.000. Optimal, seolah-olah sel darah putih itu tahu batas optimalnya berapa jumlahnya. Maka kemudian tetap di angka 10.000, 11.000 itu di 10 hari terakhir itu, 10 hari penelitian itu, 10 hari ketiga. Ternyata kalau penelitian ini terus kita padukan dengan yang pembagian 10 hari, 10 hari, 10 hari itu, yang kemudian dioptimalkan puasa kita itu di 10 hari terakhir, dalam konteks kita supaya lebih berkonsentrasi lagi untuk meningkatkan ibadah kita, yang itu butuh dukungan dari tubuh kita. Tubuh kita sudah mempersiapkan diri dengan disiapkan
tubuh kita ini lagi optimalnya, lagi berada di puncak kesehatannya, yang itu ditunjukkan dengan kadar sel darah putih yang itu mewakili sistem pertahanan tubuh kita berada pada posisi yang optimal. Maka 10 hari terakhir itu, berdasarkan penelitian ini, kalau kita sandingkan dengan puasa kita di 10 hari terakhir itu, maka tubuh kita lagi fit-fitnya. Seolah-olah, kalau mau kita gabungkan, seolah-olah rugi kalau kita kemudian tidak mengoptimalkan puasa kita di 10 hari terakhir. Itu rugi kita. Lagi-lagi terlepas dari ada Lailatul Qadar atau tidak, 10 hari terakhir kita itu tubuh kita lagi optimalnya. Maka rugi pula kalau kita kemudian tidak memanfaatkan kondisi itu. Maka kalau kemudian digabung, sebagian besar hadis-hadis yang sahih itu arahnya lebih ke arah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Maka klop sesungguhnya. Kalau kita berpuasa itu betul-betul memahami ilmu puasanya, betul-betul bersungguh-sungguh kita berpuasa itu, maka sesungguhnya tubuh kita itu sudah mempersiapkan diri untuk kemudian kita itu beriktikaf, kita itu meningkatkan intensitas kualitas ibadah kita di 10 hari terakhir itu. Lalu setelah semua itu kita lalui sampai 10 hari terakhir itu, kita kemudian optimal diri kita ini, maka teramat wajar kalau kemudian kesehatan kita ini sangat tergantung kepada puasa kita. Karena ending dari puasa kita sesuai ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya itu orang yang bertakwa. Berkali-kali kami sampaikan, orang yang bertakwa itu pasti Allah sehatkan. Maka kalau puasa kita ini amburadul, puasa kita ini nggak tertata dengan baik, puasa kita ini tidak sesuai dengan, paling tidak dari penelitian itu tadi, maka kita tidak mendapatkan kondisi tubuh yang optimal. Kalau kita nggak mendapatkan kondisi tubuh yang optimal, ya selepas puasa Ramadan pun tubuh kita ini pancet saja. Yang sakit ya tetap sakit, bahkan kemungkinan bisa bertambah parah. Yang biasa-biasa saja ya tetap biasa-biasa saja, kemudian tidak menjadi lebih sehat. Maka pada saat kita betul-betul menjalankan itu, kita akan menjadi lebih sehat. Endingnya orang bertakwa, endingnya bertakwa itu pasti sehat. Apalagi terus kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa itu didapatkan pada saat kita selesai menjalankan puasa itu. Cirinya orang yang bertakwa itu apa? Jenggoten? Enggak. Abu Lahab ya jenggoten ya. Secara fisiknya enggak. Ciri-ciri orang bertakwa itu selalu berupa sebuah kegiatan, berupa sebuah perilaku. Selalu seperti itu. Nah, kaitan dengan apa yang disampaikan Mas Ali tadi itu menjadi salah satu cirinya orang yang bertakwa. Kalau panjenengan sebelum Ramadan itu infak sodakohnya di Al-Badar ini selama ini misalkan cuma 5 juta misalkan ya, di Ramadan ini jadi 15 juta harusnya. Kenapa? Karena itu menunjukkan salah satu cirinya orang yang bertakwa. Cirinya orang yang bertakwa itu di Ali Imran 134 itu ya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadiminal khair wal 'afina 'anil nas. Cirinya ada 3. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Kalau dalam konteks ini, saya pernah menerangkan di sini ya, sedekah itu menyehatkan ya. Sedekah itu menyehatkan luar biasa itu. Kalau pengen sehat ya sedekah. Syaratnya harus ikhlas. Walaupun banyak tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Ya. Terus kemudian istiqomah, rutin ya. Tiap subuh 10.000, terus itu tiap hari 10.000 itu jauh lebih baik dibandingkan hanya sekali saat Jumatan 5.000. Bagusan yang tiap subuh 10.000 itu dibanding yang sekali hanya satu Jumat aja itu 5.000 ya. Jadi istiqomah 10.000 tiap hari. Maka pada saat seseorang itu yang sebelumnya
tidak ahli sedekah kemudian menjadi ahli sedekah, itu yang menjadi salah satu cirinya orang yang bertakwa itu. Menariknya Bapak yang dirahmati Allah, ada 2 ayat di dalam Al-Quran itu yang bunyinya sama plek tentang sedekah itu. Di Al-Asr ayat 9 dan di At-Taghabun ayat 16. Bunyinya sama persis. Wa may yukassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang tidak kikir, orang-orang yang dermawan, yang tidak pelit, itu menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Beruntungnya dalam konteks apa? As-sadaqatu tasaddu sab'ina ba'ban minasum. Orang-orang yang bersedekah itu sedekahnya mampu menghindarkan seseorang itu dari 70 keburukan. Salah satu keburukan itu adalah penyakit. Maka orang yang bersedekah itu ikhlas lillahi ta'ala, akan Allah sehatkan melalui mekanisme itu. Kalau penyakit, sudah berpenyakit, apakah mampu mengobati? Sedekah itu mampu. Hadisnya jelas, da'u mardakum bis shadaqah. Belilah penyakit atau sembuhkanlah penyakit atau obatilah penyakit dengan sedekah. Sudah penelitiannya sudah banyak tentang hal itu. Maka itu menjadi cirinya orang-orang yang bertakwa. Kalau kemudian sebelum Ramadan ya infak sodakonya ya wis itu aja 100.000, 1 bulan 100.000, 100.000, di Ramadan kok tetap aja 100.000, bahkan kemudian berkurang jadi 50.000 lagi gaya riyo itu kurang itu berarti belum menunjukkan cirinya orang bertakwa, belum menunjukkan cirinya ada peningkatan itu. Nah, maka ada pola hidup yang berbeda. Sedekah itu menyehatkan. Ciri yang kedua, orang yang mampu menahan amarah. Orang sabar itu menyehatkan. Orang yang gampang marah itu menyakitkan. Ada hormon adrenalin dan seterusnya itu. Maka ajaran untuk kemudian menjadi orang bertakwa itu nanti endingnya pasti sehat. Wajar kalau terus kemudian berkali-kali kami sampaikan, orang yang bertakwa itu pasti sehat, pasti disehatkan oleh Allah. Karena itu tadi cirinya saja seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Orang pendendam itu capek, orang pendendam itu tidak sehat sama sekali. Maka orang-orang yang lost, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain adalah orang-orang yang Allah sehatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita benarkan puasa kita. Kalau seandainya di 10 hari terakhir itu ada yang tidak benar, ada yang tidak bersungguh-sungguh, sedekahnya kurang, istighfarnya kurang, masih ngerasani orang, masih apalagi, masih berbohong misalkan, itu ayo dikikis pelan-pelan itu semua supaya puasa kita ini bisa optimal gitu ya. Ngerasani orang di Ramadan puasa gini batal nggak? Batal nggak? Enggak, ini 320 orang jawabannya beda-beda. Batal enggak? Batal. Kalau ngerasaninya sambil minum es degan. Kalau ngerasani tok ya enggak batal, tapi menghancur leburkan pahala puasa kita, rugi kita. Puasa tanda kutip soro-soro ya. Walaupun orang yang puasanya lillahi ta'ala itu puasanya itu tidak ada soronya, tanda kutip ya, nggak ada soronya karena dinikmati betul. Lapar tuh ya dinikmati, wajar kalau lapar, tapi dinikmati laparnya itu. Ngene ya luwene wong nek telung dino gak makan itu koyo ngene, tidak, itu banyak di sekitar kita orang-orang yang tidak makan karena memang nggak bisa makan. Sementara kita ini jam 5, jam 6 gini sudah mikiri buka. Jadi kan sudah mikiri buka belum? Engko buka apa ya kowe? Neng Al-Badar aku bukane apa ini? Sudah gitu, sudah ini tadi nasi biryani tadi disiapkan sudah. Jadi yang dirahmati Allah, teramat wajar kita ini butuh puasa. Karena memang kita harus optimal, mengoptimalkan puasa kita untuk kebutuhan kita itu. Bukan dalam rangka taruhlah, bukan dalam rangka kewajiban itu. Puasa ini kebutuhan kita untuk bisa supaya tubuh kita ini tetap dalam kondisi yang optimal. Maka Bapak yang dirahmati Allah, beberapa hal sudah kami sampaikan
supaya tubuh kita ini bisa optimal, tubuh kita ini betul-betul dalam menjalankan puasa ini pada posisi yang pas, yang tepat, yang kemudian Allah sehatkan dengan puasa yang kita jalankan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada ya. Semoga ada manfaatnya. Semoga puasa kita betul-betul menyehatkan kita. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah optimalkan dan dijauhkan dari penyakit apapun itu. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.